Assalamualaikum Bu Sofia, apa kabarnya siang ini? Waalaikumsalam Bu Ayu, alhamdulillahirobbilalamin, dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Bu Ayu sendiri bagaimana? Alhamdulillah juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baik Bu Sofia, sebelum kita melakukan coaching pada hari ini sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan sampaikan bahwa dalam kegiatan coaching kita hari ini nanti kita akan berdiskusi sedikit tentang rubrik penilaian yang akan kita gunakan dalam kegiatan kita pada hari ini. Yang mana dalam kegiatan kita kali ini pertama saya akan menilai nanti apakah kegiatan coaching yang kita lakukan tersebut sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach atau yang Ibu sampaikan tadi. Nah, jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya bahwa Ibu nanti dengan coachingnya harus menerapkan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga menggunakan beberapa potensi. Kemudian pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan dan bobot. Iya, baik. Bagaimana bagian kompetensi yang mana kira-kira yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Secara spesifik, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti adalah mendengarkan secara aktif. Iya, mendengarkan secara aktif ya. Kemudian yang terakhir ya, Bu ya. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana kira-kira yang akan Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin menemukan indikator ketercapaian yang ingin saya capai nanti, Bu. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coaching tersebut, Bu. Iya, baik Bu. Demikian dulu Bu observasi kita kali ini. Untuk selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching dengan coaching. Terima kasih sekali lagi silakan Ibu. Terima kasih Bu atas kesempatannya untuk melakukan proses coaching ini. Iya, silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Rini. Baik Bu. Dengan Ibu Rini. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sofia, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Alhamdulillah kabarnya baik. Bu Rini bagaimana? Alhamdulillah Bu, tapi saya kurang begitu sehat Bu. Kurang begitu sehat bagaimana Bu? Berarti Ibu berada dalam keadaan suasana hati yang kurang menyenangkan ya Bu ya? Kalau boleh tahu, ada permasalahan apa Bu? Itulah ya Bu, sedikit masalah. Tapi walaupun sedikit, kepikiran juga Bu. Ya oleh sebab itulah Bu, tujuan saya ingin curhat sama Ibu. Jadi boleh gak Bu saya meminta waktu Ibu? Boleh Bu, tentu boleh, silakan. Iya Bu, di sekolah saya Bu, saya punya satu anak yang akhir-akhir ini anak ini sering tidak masuk sekolah Bu, dia absen. Padahal anaknya pintar Bu, dan sekali dia datang ke sekolah, dia mengganggu temannya Bu. Jadi dia anak yang pintar ya Bu, tapi malas masuk sekolah. Iya Bu. Sekali masuk sekolah pun dia mengganggu pula pada temannya ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira kenapa ya Bu terjadi begitu dengan anak Ibu? Itulah Bu permasalahannya. Sebab 2 minggu yang lalu saya sudah memanggil dia dan bicara dengannya.
Oh, Nah, tapi saya lihat dia belum ada perubahan, bahkan semakin menjadi-jadi, Bu. Tadi saja di kelas dia hampir saja memukul temannya, padahal temannya ini hanya memanggil namanya saja. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan anak ini, Bu. lantas apa tindakan ibu? Tak mungkin kan ibu diam saja dengan keadaan anak yang seperti itu. Oh, tidaklah, Bu. Tentu saya tidak diam saja. Jadi inilah, Bu, yang sedang saya pikirkan. Baik Bu, berarti murid ibu ini punya masalah yang belum ibu ketahui ya apa masalahnya. Iya, Bu. Jadi yang ibu Bu ini inginkan, Bu ini tentu menginginkan perubahan yang seperti apa terjadi pada anak ibu ini. Tentunya saya ingin perubahan yang saya inginkan pada anak ini adalah saya ingin dia menjadi anak yang baik akhlaknya, Bu, seperti dulu lagi. Dia anaknya yang ceria, terus dia anaknya yang pintar, yang peduli terhadap teman. Nah, terus karena dia juga tadi yang sudah saya katakan dia juga merupakan anak yang pintar di kelas. Nah, jadi saya ingin dia lebih serius lagi dalam belajar, Bu. Jadi karena perubahan perilaku yang begitu besar, saya semakin bingung terhadap anak ini, Bu. Jadi sebelumnya anak ibu ini anak yang bisa diatur ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi siswa ini yang berperilaku aneh seperti ini sejak kapan ya Bu ya? Kira-kira 2 bulan terakhir inilah, Bu, saya perhatikan. Nah, itulah, Bu. Sebelumnya saya juga pernah mengajak siswa tersebut bicara empat mata dengan menerapkan segitiga restitusi. Namun saya lihat tidak ada perubahan begitulah, Bu. Kalau begitu, kira-kira tindakan apa yang Bu Rini lakukan atau Bu Rini ambil untuk memperbaiki situasi ini Bu Rini? Saya akan bicara pada siswa ini dari hati ke hati, Bu, setelah jam sekolah selesai. Mungkin pertama kali dia tidak terbuka sama saya karena saya mengajak anak ini bicara waktu itu di kantor, Bu. Jadi dia mungkin agak merasa malu atau sungkan atau bagaimana lah perasaannya pada waktu itu. Oh iya, mungkin begitu Bu, karena di kantor pasti Bu panggil mungkin karena masih banyak guru lain, anak ini merasa malu ya Bu ya. Meskipun situasi kami agak memojok sedikit, Bu, tapi mungkin dia kurang leluasa atau bebas menceritakan atau berbicara dengan saya waktu itu, Bu. Iya. Oh, anak kelas berapa murid ibu ini Bu Rini? Kelas 2 SD, Bu. Kelas 2 SD. Berarti anak ini sangat butuh perhatian ya Bu ya. Kalau seandainya alternatif ini tidak berhasil, Bu Rini ada planning lain nggak untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, alternatif saya yang lain yaitu mungkin saya akan datang ke rumahnya dan jika perlu saya akan bicara dengan orang tuanya, Bu. Bagus sekali tuh Bu Rini. Karena kita tahu kan siswa itu di rumah seperti apa, keluarganya seperti apa, dia dari keluarga yang bagaimana, kita akan tahu setelah kita mengunjungi keluarganya, orang tuanya. Berarti Bu Rini ada 2 alternatif ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Iya, Bu. Kira-kira rencana itu kapan akan Ibu ini dilakukan? Rencana saya insya Allah secepatnya, Bu. Mungkin kalau nanti saya tidak cepat menyelesaikan masalah ini, saya mungkin nanti akan berdampak pada teman-teman atau anak-anak yang lain. Nah, jadi saya semakin cepat menangani masalah ini, anak ini mungkin bisa cepat kembali ke seperti yang dulu lagi, menjadi anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang suka menolong teman-temannya. Iya Bu, saya mendengar cerita Bu ini ya. Tadi kan sebelumnya anak ini anak yang penurut, kemudian berubah menjadi anak yang pembangkang dan mengganggu temannya. Berarti ada sesuatu kebutuhan anak ini yang tidak terpenuhi ya Bu ini ya. Iya.
Iya Bu. Kemudian Bu ini, setelah kita melakukan sharing begini, apakah masih ada yang ingin Bu ini sampaikan, yang ingin Ibu ini tambah lagi kepada dari dalam sesi coaching kita ini? Ini Bu, menurut Ibu apakah saya ini perlu melakukan suatu pemantauan Bu? Pemantauan yang seperti apa maksud Bu ini? Tadi kan kita sudah bicara sama orang tuanya, jadi kita harus membuat komitmen atau kesepakatan dengan orang tuanya. Jadi maksud Bu ini perkembangan si anak ini kita laporkan kepada orang tuanya ya Bu ya? Iya Bu. Bagus tuh Bu Rini, saya rasa itu bagus untuk diterapkan. Semoga rencana Bu Rini ini berjalan dengan lancar dan sukses, dan murid Ibu ini menjadi anak yang aktif kembali dan tidak lagi mengganggu kepada temannya dan berubah seperti dulu lagi menjadi anak yang penuh. Iya Bu. Gimana Bu Rini perasaannya setelah berbagi dengan saya? Iya, alhamdulillah Bu, perasaan saya tuh sekarang lega. Yang awalnya tadi agak merasa sesak atau merasa bagaimana lah gitu ya Bu ya, karena perlakuan anak kita yang seperti itu. Setelah sering dengan Ibu, alhamdulillah sekarang saya sudah tercerahkan lah Bu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Alhamdulillah Bu Rini, sama-sama Bu Rini. Mudah-mudahan masalahnya cepat teratasi dan siswa ini kembali aktif seperti sebelumnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sophia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Sophia, Ibu Rini, tadi sudah dilakukan proses coaching antara Ibu berdua. Bagaimana rasanya setelah melakukan coaching antara Ibu Sophia dengan Ibu Rini? Bagaimana perasaannya tadi? Agak lega ya? Agak lega Bu, iya. Baik, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana awal tadi? Apa yang sudah dilakukan? Di coaching ini Bu, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, baik. Begitu ya Bu Sophia ya. Menurut saya sebagai seorang observer dalam kegiatan coaching tadi, memang proses coaching yang tadi sudah dilakukan antara Ibu Sophia dengan Ibu Rini memang sudah sesuai dengan sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Sophia sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Rini agar bisa menemukan solusi dari permasalahan dan juga coaching tadi sesuai dengan prinsip coaching yang sudah seharusnya diterapkan memang dalam pelaksanaan coaching tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan setelah melakukan coaching tadi kira-kira? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi Bu proses Tirta, hingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching ini dengan sebaik-baiknya. Demikian saja observasi yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita masih punya kesempatan lagi untuk berbagi cerita, curhat, melakukan proses coaching. Apalagi kita sesama guru ya Bu ini, Bu Sophia ya. Jadi nanti kalau kita punya permasalahan, ya akan lebih enak kalau kita bicarakan bersama seperti ini. Demikian saja kegiatan kita pada
kegiatan kita kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ayu, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita melakukan coaching, Ya. sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching kita pada hari ini. Ya. Baiklah Bu, pada coaching kita kali ini coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nantinya itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jadi jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan menggunakan potensi. Jadi Bu Ayu, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Ya, baik Bu Rini. Kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian, ya itu tadi Bu, mendengarkan dan memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Bagian kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nantinya? Ya. Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi Bu, kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kita kali ini? Iya, baik Bu, nanti saya ingin menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dari yang akan saya dalam proses coaching itu saya nanti. Baiklah Bu. Jadi demikianlah dulu Bu yang praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu Ayu melakukan coachingnya terhadap coachingnya. Ya, Silakan Bu. terima kasih Bu Rini atas kesempatan yang sudah diberikan. Iya, bersama-sama Bu. Iya. Keberian Ya. dilengkapi dengan media mapping. Kemudian bisa saya tambah lagi Bu untuk konsentrasi anak tadi dengan melakukan mindfulness seperti yang sudah kita pelajari ya, untuk kesadaran penuh dengan menggunakan teknik stop. Iya Bu, menggunakan teknik stop. Nanti akan saya cobakan pada anak. Ya, baik. Kira-kira berapa jangka waktu atau untuk melakukan kegiatan itu yang Bu Sofia rencanakan? Mungkin dalam 1 atau 2 minggu ini ya Bu ya. Dalam Sudah hadir sekarang ya. Nanti dalam waktu dekat ya 1 atau 2 minggu ke depan. Rencana yang cukup bagus Bu Sofia. Oke, kira-kira menurut Ibu Sofia apa ukuran keberhasilan bagi Bu Sofia nanti kalau misalnya rencana Bu Sofia ini tercapai, apa ukuran keberhasilannya menurut Bu Sofia? Ukuran keberhasilannya saya tidak akan merubah perencanaan yang sudah saya rencanakan tadi Bu. Ya. Untuk semester depan tetap pakai ditambahkan dengan kombinasi metode discovery learning tadi Bu, dengan media dan teknik itu, dan melakukan konsentrasi penuh tadi, mindfulness itu ya, konsentrasi anak. Salut sekali saya dengan komitmen Ibu Sofia ingin melakukan perubahan negara yang lebih baik. Komitmennya pantas diacungi jempol. Berarti dalam hal ini saya pikir
tentunya sangat bertanggung jawab dengan rencananya tersebut. Iya Bu. Ya, apalagi Bu Sophia? Ada nggak kira-kira Bapak atau Ibu guru lain yang membantu Ibu Sophia untuk menjalankan rencana Bu Sophia tersebut? Oh ada Bu, tentu ada ya. Iya. Saya kan guru penjas Bu. Tentu nanti setiap saya masuk ke setiap kelas ada wali kelasnya di situ kan, dan guru mata pelajaran lain juga guru PAI. Saya juga bisa berkonsultasi dengan ibu itu untuk masukan tentang kondisi keadaan anak di setiap kelas. Iya. Baik. Untuk tindak lanjut dari kegiatan coaching kita kali ini, dari sesi coaching kita kali ini bagaimana lagi menurut selanjutnya? Kan sekarang kita udah bincang-bincang ini, tindak lanjutnya nanti bagaimana Bu Sophia? Saya komitmen untuk melaksanakan rencana saya Bu, supaya terwujud bahkan dalam waktu dekat Bu Sophia ya. Iya. Bagus, semoga apa yang Ibu Sophia rencanakan itu dapat terwujud. Kemudian pada sesi coaching kita kali ini, kedepannya mudah-mudahan rencana aksi antara Ibu Sophia rencanakan tersebut bisa berhasil dan anak-anaknya senang dengan metode dan media baru yang Ibu Sophia lakukan nanti di kelas. Kemudian media ajar yang baru dan hasil yang didapatkan tentunya juga akan maksimal jadinya Bu Sophia ya. Yang jelas tentu anak akan lebih senang untuk hal-hal untuk hal-hal yang baru, sehingga nanti tentunya anak juga akan lebih bersemangat dalam belajarnya. Ya baik, saya rasa untuk ketemu ada lagi Bu Sophia yang mau Ibu Sophia bincangkan dengan Ibu kali ini. Saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Saya sudah merasa lega sekarang. Iya. Saya sudah mendapatkan solusi bagaimana langkah-langkah saya untuk melakukan perencanaan yang sudah saya susun. Iya. Saya berterima kasih kepada Ibu sudah memberikan waktunya untuk saya coaching hari ini. Iya, terima kasih sekali. Ya, saya juga dapat pengalaman dan ilmu banyak sebenarnya dari sering kita kali ini, tidak hanya istilahnya tidak juga terkesan dengan Ibu Sophia, tapi dengan Ibu sendiri juga banyak manfaat yang Ibu rasakan. Baik, mudah-mudahan di kesempatan lain nanti kita masih bisa bertemu dengan pembicaraan lain yang lebih menarik untuk lebih meningkatkan pembelajaran kita di kelas. Terima kasih Bu Sophia atas bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat, terutama untuk kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Demikian saja, kita akhiri saja Bu Sophia ya kegiatan kita hari ini dengan banyak maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, saya sudah mengamati dari kegiatan coaching antara Ibu Ayu dengan Ibu Sophia. Ya. Jadi Bu, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Iya, di coaching kali ini ya yang jelas coaching yang sudah kami lakukan tersebut menurut kami itu sudah dilakukan dengan kita dengan menanyakan tujuan, diidentifikasi masalahnya, kemudian rencanakan aksinya dengan bertanggung jawab sehingga anak tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bu. Ya, oke Bu. Menurut saya sebagai observer ya Bu ya, proses coaching tadi antara Ibu Ayu dengan Ibu Sophia sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga saya minta waktu pada Bu Sophia, memberikan waktu kepada Bu Sophia untuk bincang-bincang.
rencana Bu Sophia pertemuan coaching kita kali ini apa ya tujuannya? Saya sebenarnya sih Bu nggak ada apa-apa ya, cuman dalam hati saya ingin mempersiapkan pembelajaran kita di semester genap besok. Iya. Jadi berarti untuk tujuan akhir dari kegiatan kita kali ini berarti Bu Sophia nanti ingin persiapannya untuk semester depan, semester genap nanti Bu Sophia ya. Untuk supaya saya menemukan ide baru dalam proses pembelajaran nanti. Iya. Jadi kira-kira yang Bu Sophia inginkan dari tujuan pertemuan kita kali ini apa? Tujuannya kita Bu Sophia tadi bekerja itu bincang-bincang apa ya? Itu tadi Bu, saya ingin menemukan ide baru dalam proses pembelajaran nanti di semester genap yang akan kita tempuh nanti. Untuk semester depan ya Bu ya. Iya. Kira-kira kesempatan apa yang Ibu Sophia miliki sekarang untuk dapat melakukan kegiatan yang lebih baik di semester depan? Kesempatannya ya Bu ya. Iya. Mungkin di sini saya ingin atau saya memakai suatu model pembelajaran baru mungkin Bu. Bukan pembelajaran baru ya, cuman pembelajaran model ini sudah ada tapi belum saya terapkan. Saya ingin mencoba model pembelajaran discovery learning Bu Ya. dengan media mind mapping. Ya. Jadi anak itu supaya anak itu lebih aktif, lebih kreatif dalam proses pembelajaran nanti. Jadi menurut Ibu Sophia langkah-langkah kedepannya seperti apa itu kira-kira Bu Sophia? Kalau Bu Sophia melihat potensi itu, posisi Bu Sophia sekarang kira-kira berada di posisi berapa ya Bu? Iya. Kalau diskalakan dari 1 sampai 10, kira-kira sekarang dalam kegiatan pembelajaran Ibu Sophia sudah kerentanan berapa kira-kira baru sekarang saat ini? Untuk nilai saya ini ya Bu ya, saya merasa saya masih di angka 7 Bu. Jadi setelah bincang-bincang kita hari ini, setelah kegiatan coaching kita hari ini, kira-kira Bu Sophia menginginkan nanti posisinya di posisi berapa? Meningkat ya Bu ya, mungkin 8, 9 atau bahkan 10 Bu, nilai yang sempurna ya Bu ya. Kalau 10 mungkin kalau bisa apa salahnya ya Bu Sophia ya, tapi minimal berarti Bu Sophia nanti menginginkan di posisi 8 atau di posisi 9 ya Bu ya. Baik, itu harapan yang bagus sekali. Kira-kira udah kira-kira tujuan atau kekuatan Bu Sophia untuk mencapai tujuan yang dimaksud itu apa kira-kira? Kekuatan yang saya miliki ya Bu ya. Iya. Saya nanti pakai metode ini Bu, metode pembelajaran discovery learning ini, pakai mapping. Ya. Anak ini nanti bisa berkreativitas sesuai dengan keinginannya masing-masing. Seperti pembelajaran kita di penggerak ini kan kita harus berpihak pada murid ya Bu ya. Iya. Ya berarti Bu Sophia menginginkan siswanya nanti yang lebih aktif. Iya, gitu ya. Baik, jadi kira-kira ada kombinasi antara model discovery learning dengan media mapping yang Ibu Sophia sampaikan tadi ya. Nah, kira-kira peluang yang Ibu ambil untuk hal itu apa kira-kira apa Bu Sophia? Peluangnya Bu, ya. Dengan media mind mapping ini saya siapkan di sini ada keterampilan anak itu yang cenderung tidak pakai lisan aja, tapi di sini dia bisa pakai gambar Bu. Ya. Di mana gambar ini nanti bisa dijelaskan oleh mereka, jadi kemampuan untuk berpikir anak itu cenderung lebih meningkat, bisa meningkat. Oh begitu. Ya. Dalam melakukan kegiatan itu nanti tentu ada gangguan atau halangan, tak mungkin mulus-mulus saja ya Bu Sophia ya. Kira-kira rencana atau solusi apa yang akan Bu Sophia tempuh seandainya nanti Bu Sophia menemukan hambatan atau gangguan ketika
melaksanakan proses pembelajaran seperti yang Bu Sophia rencanakan tadi. Ya. Solusinya ya Bu ya. Nah itu kan kita arahkan saja. Saya selaku gurunya tidak langsung menekan kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi nanti kita mencoba, misalkan ada anak yang kurang bisa, mungkin kita mencoba mendekatinya. Dan kita selaku guru itu kan harus menuntunnya ya Bu ya. Iya. Nah, jadi harus membimbing. Nanti diharapkan dengan bimbingan kita itu anak bisa jadi lebih meningkat lagi kreativitasnya. Iya. Dari hambatannya itu sendiri, maksudnya bagaimana ya Bu? Hambatannya penyerapan itu tadi ya Bu. Anak kurang konsentrasi kadang-kadang dalam prosesnya Bu. Iya. Mungkin itu yang saya temukan nanti, yang akan saya temukan. Anak akan susah berkonsentrasi di dalam pelaksanaan pembelajarannya. Ya. Oke, berarti untuk rencana Bu Sophia ke depannya ingin mencapai tujuan pertama tadi ya Bu ya. Apa kira-kira? Yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran di Baiklah Bu, saya sudah mengamati tadi kegiatan coaching antara Ibu Ayu dengan Ibu Sophia. Ya. Jadi Bu, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Iya. Di coaching kali ini ya yang jelas coaching yang sudah kami lakukan tersebut menurut kami itu sudah dilakukan dengan kita dengan menanyakan tujuan, diidentifikasi masalahnya, kemudian direncanakan aksinya dengan bertanggung jawab sehingga anak tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bu. Ya. Oke Bu. Menurut saya sebagai observer ya Bu ya, proses coaching tadi antara Ibu Ayu dengan Ibu Sophia sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Ayu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Sophia agar Ibu Sophia bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sesuai dengan prinsip coaching yang sudah kita pelajari. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Bu, Ya. kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah kegiatan coaching kita kali ini? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang ya adalah lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi, Ya. Dan juga kita dapat dengan kegiatan coaching ini kita sharing ya Bu, berbagi pengalaman lah ya Bu. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan coaching ini kita dapat memberikan manfaat bagi kita ya Bu. Nah, jadi demikian saja observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rini. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu Rini. Sebelum Ibu melakukan coaching nanti dengan coachingnya, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita dalam proses coaching ini, karena sekarang saya berperan sebagai observer atau pengamat ya Bu ya. Baik Bu, pada coaching kita kali ini coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian ini. Apakah prosesnya nanti sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum,
Kemudian apakah Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada koci dan juga bagaimana koci tersebut merespon atau menanggapinya. Nah, jangan lupa Bu disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan menggunakan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baiklah Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan pada kesempatan kali ini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagian kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan yang secara lebih spesifik nantinya? Ya Bu, yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah tentang yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian yang terakhir Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu ya Bu, observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya terhadap coachingnya dan semoga prosesnya lancar Bu. Nah, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah sehat dan sampai sekarang masih semangat Bu Rini. Baiklah Bu, terima kasih banyak saya ucapkan atas kehadiran Ibu yang telah mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang santai sesuai dengan janji yang telah kita sepakati. Ibu katanya mau cerita-cerita sama saya kan Bu. Apa rencana Ibu yang mau Ibu ceritakan pada pertemuan kita kali ini? Ya, begini Bu, saya mau minta pendapat Ibu atau curhat lah istilahnya tentang kemampuan saya dalam public speaking. Public speaking. Ya. Public speaking seperti apa yang Ibu Ayu maksud di sini, Bu? Begini Bu Rini, saya itu kadang-kadang kalau mau berbicara di hadapan orang banyak itu sering merasa agak takut atau Cemas gitu, cemas iya. kalau akan berbicara di hadapan orang banyak. Padahal sebenarnya dalam hati saya tahu apa yang mau saya sampaikan. Itu Bu Rini. Iya. Jadi kecemasan Ibu itu mempengaruhi kemampuan Ibu dalam berbicara di forum ya Bu? Iya. Nah, kira-kira apa yang Ibu inginkan pada bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini? Iya. Begini Bu Rini, saya menginginkan nanti setelah bincang-bincang kita kali ini, saya ingin dapat pencerahan dari Bu Rini bagaimana triknya yang bisa saya gunakan supaya ketika berbicara di hadapan mata saya dalam masalah bisa tulis menyampaikannya Iya. Jadi Ibu ingin fokus atau tidak cemas sehingga bisa berbicara dengan lancar sesuai dengan konsep pembicaraan, begitu ya Bu ya? Iya, itu yang saya inginkan. Ya begitu. Kalau boleh tahu, boleh Ibu cerita sedikit saja bagaimana kira-kira situasi atau perasaan Ibu saat berbicara di forum itu, Bu? Begini Bu Rini, sebenarnya kalau sudah berada di forum atau di hadapan orang banyak itu, saya aktif itu mendengarkan orang mengikuti berbicara, saya sangat aktif dan saya juga
juga dalam hati ingin sekali berpendapat. Iya. Cuma saja ketika mau berbicara tiba-tiba saja merasa takut, cemas, atau takut nanti kalau apa yang saya sampaikan itu salah, kemudian jadi bahan tertawaan. Iya. Ya. Nah, jadi semenjak kapan Ibu mengalami hal yang demikian itu, Bu? Sebenarnya sudah cukup lama Bu ini ya. Cuma terutama sekali untuk situasi-situasi yang baru. Kalau apa namanya? Kalau situasinya baru, kalau lawan bicara saya itu adalah orang yang ya, baru orang gitu ya, Bu ya, baru. situasi atau keadaan yang baru. Iya. Oh, berarti sudah lama juga ya, Bu ya. Iya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, saya memahami bagaimana Ibu itu melalui semuanya itu. Nah, saya juga pernah mengalami hal yang sama, seperti yang dirasakan Ibu yang tadi. Iya. Nah, kalau begitu, menurut Ibu, apa kira-kira penyebab dari rasa cemas, takut, atau tidak fokus yang Ibu rasakan tersebut? Mungkin ini terkait dengan kesiapan mental saya, Bu ya. Apa namanya? Tidak siap atau mungkin kurang berani. Begitu mungkin Bu ini. Iya, jadi kesiapan mental seperti apa yang Ibu katakan tadi? Ada takut saya, Bu. Takut nanti ditertawakan. Ketakutan yang berlebihan ya, Bu ya. Rasa ketakutan yang berlebihan. Iya. Kenapa Ibu takut? Ya itu dia tadi, takut kalau sebenarnya kan hanya perasaan saja, Bu ya. Tak ada, atau bisa jadi pada kesempatan tertentu mungkin kurang menguasai konsep, Bu ya. Iya. Takut penjelasannya nanti salah ya, Bu ya. Iya. Oke. Nah, sepertinya ini banyak hubungannya ya, Bu ya, Bu Ayu. Bu Ayu tadi takut salah karena kesiapan mental yang masih kurang. Nah, selain itu, kira-kira apalagi yang menyebabkan kecemasan atau takut atau kesiapan mental yang masih kurang itu? Bisa jadi mungkin karena kurang percaya diri ya, Bu ya. Merasa tidak mampu. Padahal setelah dicoba belum tentu juga. Iya. Belum kita coba ya, Bu ya. Nah, baik. Kalau saat ini rasa percaya diri itu masih kurang, seperti apa reaksi Ibu? Kalau memungkinkan, Bu ya, tapi ini lihat situasi juga. Saya mungkin akan berhenti sejenak, menenangkan pikiran, mengambil nafas, kemudian berusaha untuk tetap fokus dan menghilangkan kecemasan yang muncul di pikiran saya. Lalu saya memulai pembicaraan. Berarti fokus ya. Kalau ada kesempatan untuk tampil, Ibu Ayu menginginkan keadaan idealnya seperti apa? Iya. Idealnya yang saya inginkan kapanpun itu keadaannya, dimanapun situasinya, saya akan berusaha untuk mengutarakan ide saya dengan betul-betul siap. Kemudian saya juga tidak akan merasakan cemas dan berlebihan. Kemudian juga saya ingin berbicara dengan lancar dan mengurangi kesalahan dalam pengucapan. Dan tentunya saya juga akan berusaha untuk menguasai konsep atau materi yang akan disampaikan. Ya, tentunya. Oke. Jadi Ibu Ayu menginginkan tampil maksimal ya, Bu ya. Tanpa ada rasa cemas, tanpa ada rasa takut, dan nantinya bisa betul-betul siap untuk tampil di depan umum ya, Bu ya. Begitu ya, Bu. Memang seperti itu yang saya inginkan nanti. Jadi apapun itu saya berusaha untuk bisa maksimal ke depannya dan tidak lagi menjadi pemikiran
lagi bagi saya. Ya, baik. Jadi selanjutnya Bu, kalau boleh tahu, seandainya apa yang Ibu Ayu rasakan selama ini saat berbicara di tempat umum masih saja muncul? Apa kira-kira yang mesti Ibu Ayu lakukan? Seperti tadi sudah saya sampaikan juga sedikit Bu ya. Mungkin di sini kalau nanti situasinya tergantung kondisi juga Bu ya. Saya akan menggunakan teknik stop yang pernah saya pelajari dalam ya di pendidikan kita. sebelumnya ya. Kemudian saya akan berusaha untuk lebih menguasai konsep sebelumnya terlebih dahulu di rumah sebelum kegiatan berbicara di forum itu dilakukan, sehingga saya bisa lebih siap dan kecemasan itu bisa berkurang. Jadi persiapan juga dimaksimalkan ya Bu ya. Jadi menurut Ibu, apalagi yang bisa Ibu lakukan dalam mengatasi permasalahan Ibu tadi? Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya akan lebih tenang. Kemudian juga saya akan saya akan coba merubah mindset saya. Kemudian juga menanamkan pada diri saya agar lebih bersemangat, dan saya harus pasti bisa ya Bu ya. Kalau orang lain bisa, kenapa saya iya. Benar Bu ya. Berarti selain beberapa cara yang diusahakan seperti teknik stop, persiapan materi atau konsep yang maksimal, juga perlu semangat yang luar biasa ya Bu ya. Nah, kalau ada momen lagi atau kegiatan yang bisa mengeksplor ide dari Ibu Ayu, apa kira-kira yang Ibu Ayu lakukan sebagai solusi dari kecemasan Ibu Ayu tadi? Yang paling memungkinkan untuk saya lakukan ya tentunya saya akan mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Saya pelajari lagi konsepnya terlebih dahulu di rumah, kemudian saya gunakan teknik yang mungkin bisa menghilangkan rasa cemas atau membuat entah saya bisa jadi lebih siap. Baik Bu, baik. Bagus sekali Bu. Jadi di sini teknik stop seperti apa yang akan Ibu Ayu lakukan? Saya akan mengambil jeda sebentar Bu, berhenti sejenak, mengambil nafas, kemudian baru saya fokus pada pembicaraan. Begitu. Oke. Jadi dengan demikian Ibu bisa tenang ya, dan memiliki kesadaran penuh untuk fokus. Iya Bu, saya ingin menerapkan beberapa solusi terbaik tersebut Bu. Semoga saya bisa mengatasi dalam beberapa kegiatan berbicara di hadapan orang banyak itu. Jadi ada ya beberapa catatan yang bisa Ibu Ayu terapkan dalam menuangkan idenya di forum. Ada persiapan materi, merubah mindset, menumbuhkan semangat, dan menggunakan teknik stop agar tenang dan fokus. Oke lah Bu Ayu, sepertinya kita sudah berada di ujung kegiatan coaching ini. Dari sharing ini, apa yang dapat Ibu ambil dari pembicaraan kita hari ini? Itu ya, dari pembicaraan kita saya ini banyak hal yang bisa saya pelajari. Di antaranya untuk bisa berbicara lebih fokus, saya harus tenang, menguasai diri untuk maksimal dalam mengeluarkan ide. Saya juga perlu menciptakan suasana setenang mungkin dengan persiapan yang maksimal, dan juga menerapkan beberapa strategi yang mungkin sudah pernah dipelajari bagaimana supaya bisa bicara dengan baik di hadapan orang banyak, dan juga mungkin meminta umpan balik dari teman, bisa jadi Bu ya. Nah itu mungkin Bu ini. Jadi di mana bisa Ibu lakukan atau terapkan dalam waktu dekat ini?
Insya Allah kalau ada kesempatan untuk berbincang-bincang dengan sejawat atau mungkin di forum-forum diskusi lain, insya Allah akan saya cobakan ilmu yang kita bahas hari ini. Nah, ya super sekali Bu, super sekali. Iya. Jadi menarik sekali pembicaraan kita kali ini Bu ya. Semoga kedepannya Ibu dapat tampil maksimal dan dapat menghandle segala rintangan untuk tampil lebih baik lagi. Nah, jadi tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut lagi ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu Ayu untuk kesempatannya. Saya Iya, jadi malu saya iya. saya Iya. saya dari yang ada ibu. Iya. Jadi sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita coaching ini? Saya sedikit lega Bu, insya Allah nanti bincang kali ini akan bermanfaat sekali bagi saya. Ilmu yang saya peroleh tadi akan saya terapkan. Mudah-mudahan ke depannya kecemasan saya tadi ketika sambil berbicara di hadapan orangnya akan bisa saya hindari. Amin ya Bu ya. Semoga itu bisa tercapai ya Bu ya. Semoga itu bisa terwujud. Amin. Nah, kita cukupkan coaching kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rini. Waalaikumsalam Bu Supriya. Ini saya tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ayu ya. Iya Bu. Sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah observasi kepada Bu Rini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Pada saat coaching ini saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, Rini. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Bu Rini dengan Bu Ayu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Ibu Rini sudah berusaha memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ayu agar bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sesuai dengan prinsip coaching yang sudah kita pelajari di kegiatan kita. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi Bu tentang proses tirta hingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Itulah Bu. Semoga kita ke depannya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikianlah observasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.